Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginda Nisa dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Intan Lampung dengan NPM 18110070018. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan fisik motorik anak untuk memenuhi tugas akhir semester. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini adalah proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan, pembentukan tulang, tumbuh kembang gerak otot-otot dan syaraf sesuai dengan rentan usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Yang kemudian ada fungsi perkembangan fisik motorik. Yang pertama, dapat menghibur dirinya dan memperoleh rasa sayang. Yang kedua, dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya ke kondisi bebas atau tidak bergantung. Kemudian, dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Selanjutnya, dapat memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, dengan perkembangan motorik sangat penting bagi perkembangan kepribadian anak. Selanjutnya, perkembangan motorik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah koordinasi antara otot-otot kasar seperti berlari, berjalan, melompat. Sedangkan perkembangan motorik halus adalah koordinasi antara otot-otot halus seperti mata dengan jari-jari tangan. Nah, contohnya itu seperti menempel, menggunting, atau meremas kertas. Nah, selanjutnya, perkembangan fisik merupakan perkembangan yang signifikan bagi anak. Menurut Harlock, perkembangan fisik anak usia dini itu ada 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Teori perkembangan fisik anak itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Ada beberapa tahap perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama itu tahap kognitif, yang kedua tahap asosiatif, yang ketiga tahap autonomis. Menurut Harlock, bahwa salah satu faktor yang mendorong perkembangan motorik anak adalah model. Modeling merupakan cara efektif yang dapat dilakukan pada anak, karena anak masuk pada masa peniruan atau masa imitatif. Jadi, peran guru di sini itu sangat penting sebagai contoh agar anak dapat melakukan atau mengekspresikan geraknya. Kemudian, untuk menerapkan metode yang dapat digunakan dalam perkembangan fisik motorik anak itu, kita harus memikirkan terlebih dahulu apa-apa yang akan dilaksanakan. Misalnya, kita harus mengetahui tujuan kegiatannya seperti apa, temanya bagaimana, kemudian akan dijalankannya seperti apa, tempatnya di mana, peralatan dan bahan yang akan digunakan itu seperti apa. Yang kemudian ada beberapa tahap gerak pada perkembangan anak dari ia bayi hingga ia dewasa menurut Shirley tahun 1931. Yang pertama itu ada tahap kontrol posisi tubuh bagian atas, yang kedua kontrol postural seluruh togok dan aktivitas tanpa bantuan, yang ketiga usaha aktif gerak berpindah, yang keempat gerakan berpindah dengan cara merangkak, dan yang terakhir kontrol dan koordinasi posturat untuk berjalan. Ada beberapa karakteristik perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama ada keterampilan lokomotor, meliputi gerak tubuh yang berpindah tempat seperti berjalan, berlari, merompat. Yang kedua keterampilan non-lokomotor, yaitu
Menggerakkan anggota tubuh dengan posisi tubuh diam di tempat, seperti berayun, mengangkat, bergoyang, merentangkan tangan, memeluk, dan sebagainya. Dan terakhir, keterampilan manipulatif meliputi penggunaan serta pengontrolan gerak-gerak otot yang terbatas, terutama yang berada di tangan dan kaki. Dan yang selanjutnya itu tentang berat badan. Berat badan adalah suatu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Berat badan adalah istilah yang digunakan bahasa sehari-hari dalam ilmu biologi dan ilmu medis untuk merujuk pada massa atau berat badan seseorang. Yang selanjutnya ada bermain kreatif. Guru memegang peranan penting dalam proses kreatif saat anak-anak bermain. Guru diharapkan mempunyai kepekaan yang terhadap anak-anak. Di tengah-tengah proses kreatif mereka, kadang-kadang anak terlalu sering diarahkan dan diatur tentang apa yang harus mereka lakukan, sehingga membuat mereka putus asa untuk mencoba sesuatu dengan caranya yang unik. Guru semestinya paham kapan saatnya membiarkan pembelajaran kreativitas tetap berjalan dan bagaimana menjaga supaya pemikiran dan gagasan anak tetap lancar mengalir. Pada pembelajaran di TK atau PAUD, permainan kreatif itu mengembangkan fisik motorik anak dapat dilakukan setidaknya dengan 3 cara. Yang pertama, kegiatan bermain dengan latihan. Yang kedua, bermain simbolik. Dan yang ketiga, perlombaan dengan aturan. Ada 2 aspek perkembangan fisik motorik yang harus dicapai oleh anak. Yang pertama, pada motorik kasar, anak harus bisa berlari, berjalan, melompat, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Kemudian, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala, dan menirukan tarian senam. Dan kemudian, untuk motorik halusnya, anak harus mampu menggunting, menempel, ataupun meremas kertas. Dan yang terakhir, unsur-unsur kebugaran jasmani. Untuk unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada 10 unsur. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, daya tahan tubuh. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelincahan. Yang kelima, kelenturan. Yang enam, reaksi. Yang ketujuh, ketepatan. Yang kedelapan, keseimbangan. Yang kesembilan, daya otot. Dan yang kesepuluh, koordinasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.